Selamat pagi pemirsa, Komisi Pemilihan Umum telah lalai karena ada lebih dari 62.000 lembar surat suara ternyata telah dikirimkan kepada WNI di Taiwan sebelum jadwal semestinya. Bahkan beberapa di antaranya bahkan ini telah dicoblos. Jadi wajar jika publik menduga ada udang di balik batu. Surat suara adalah logistik pemilu yang paling sensitif. Disinilah faktor kecurangan paling mungkin terjadi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Selasa 2 Januari 2024 dengan tema Jangan Ada Dusta di Surat Suara bersama saya Maria Lizia Hasni. Anda juga seperti biasa bisa berpartisipasi dan berinteraksi bersama kami melalui telepon di interaktif 021 583 99100. Pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Selamat pagi Bang Elman. Pagi Mbak Maria. Jangan ada dusta ya Bang ya, ini masih tahun baru soalnya. Tapi sebelum kita membahas mengenai surat suara itu tadi ya, ini ada sejumlah headline di media Indonesia hari ini yang juga menarik perhatian untuk kita bahas ya. Yang pertama ini Bang, ada mengenai etika politik kunci kematangan demokrasi. Nah ini ada pernyataan Bang dari Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam menyatakan etika politik luruh di 2023. Kalau 2023 saja sudah luruh, apakah publik masih bisa berharap Bang 2024 bisa diperbaiki etika politiknya? Iya, memang kalau kita lihat sepanjang tahun 2023 itu ya etika berpolitik kita secara negara ya betul-betul buruk sekali. Banyak kejadian ya Bang? Pokoknya sangat buruk. Iya. Dan itu yang paling fatal adalah kalau kita lihat adalah hasil MK terhadap putusan MK nomor 90. Di situ mengakibatkan Ketua MK kena sanksi pelanggaran etika berat dan harus dicopot sebagai Ketua MK. Tapi jadi putusannya nggak masalah gitu ya Bang ya? Jadi ini kan pelanggaran etika berat. Iya. Tetapi hasil putusannya tetap berlaku. Tetap berlaku. Itu dia. Nah, di sini. Mirisnya ya Bang ya? Sangat miris. Ya memang hukumnya begitu. Final and binding. Ya. Tetapi menempatkan etika itu tidak posisi yang tertinggi di atas hukum. Di situ yang kita sangat menyesalkannya. Dan menurut saya kalau ini terulang lagi tahun 2024, ya saya nggak bisa bayangkan bagaimana legitimasi daripada hasil pemilu dan karya-karya yang lain. Betul. Jadi ya. Saya sih berharap mungkin dengan peristiwa MK ini semua pemangku kepentingan terutama pejabat-pejabat yang teratas harus lebih sadar dan itu jangan jaga enteng hasil MK itu. Ya. Putusan bahwa Ketua MK melanggar etika berat. Ya. Tetapi putusan MK itu sendiri tetap berlaku dan kita harus menerimanya. Itu dia. Ya, artinya memang sulit ya Bang hati ini ya. Mungkin di sini bisa dianggap rakyat biasa aja. Ya. Tapi di dunia luar, negara asing menganggap ini negara apa ini? Ya, karena demokrasi kita juga turun nih Bang peringkatnya ya. Betul, pasti. Tahun 2024 memang begitu datanya. Dan kita mungkin melihat ke headline berikutnya ya Bang Elman, ini juga ada yang menarik. Pengganti Firly harus minim kontroversi. Oke. Kalau tadi demokrasi kita masih semoga bisa ada harapan. Nah kalau terkait KPK nih Bang, adakah optimisme pembaruan dari nama-nama yang memang sudah beredar ya akan menggantikan Firly? Ya sebetulnya ini kan mestinya kasus Firly ini kan harus menjadi perhatian semua. Lagi-lagi saya katakan semua pemangku kepentingan, ya eksekutif, ya DPR. Inilah salah satu akibatnya kalau tidak hati-hati. Tidak mengikuti aturan. Ketika ada misalnya seseorang yang sudah lolos atau sedang dibahas di pansel Capim KPK bahwa ini tanda tanya, mestinya kan semuanya harus menseriusinya. Ya. Harus serius mencermati apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Tetapi kan kayak Firly ini kan dari awal sudah diingatkan. Tetapi dipaksakan, ini tanda kutip ya. Ya dari eksekutif juga menganggap tidak ada masalah,
Dari DPR juga tidak dianggap tidak salah. Akhirnya berantakan semua. Bayangin benteng terakhir kita untuk menuntaskan korupsi, panglimanya terkena kasus korupsi. Iya, itu malah dia. bukan korupsi saja, memeras. Iya. Oke. Dituduh memeras. Dan sampai sekarang belum ditahan, itu Bang. Itu keanehan lagi ya Bang ya, yang harus kita terima sekali lagi di sini. Jadi negara kita ini lucu bin lucu. Apalagi kita mau masuk tahun pemilu, gitu ya, dengan banyak kejadian-kejadian keanehan yang terjadi sebelumnya. Jangan nanti berkata, pemilunya jangan-jangan nanti gue lucu bin lucu. Jangan sampai ya Bang, kita harus awasi bersama ya. Yang penting itu jurdil itu harus, jadi semua mata masyarakat ini harus benar-benar melihat ya. Baik, selanjutnya Bang, ini ada juga informasi mengenai narasi Pilpres satu putaran membajak demokrasi ya. Ini aneh lagi ya Bang ya, seolah-olah terkesan rakyat ini harus memilih pasangan calon tertentu yang suaranya banyak begitu, supaya hemat anggaran. Bahkan kalau kata pakar politik BRIN, Prof. Lili Romlini menilai sebenarnya ini pembodohan publik. Setuju tidak Bang? Ya, bukan hanya soal pembodohan. Ini sama dengan menganggap rakyat itu tidak ada apa-apanya. Masa untuk penghematan anggaran lalu kita mengorbankan pemimpin berkualitas begitu demokrasi ya? Gitu ya. Mengorbankan kualitas. Iya. Kalau terjadi satu putaran dan itu kehendak rakyat, tidak ada masalah. Tetapi tidak usah seolah-olah dipaksakan. Bahkan digaungkan begitu ya narasinya ya. Demi penghematan anggaran. Anggarannya sudah disiapkan kok. Hanya karena memang untuk menumbuhkan demokrasi, untuk kejujuran, untuk keadilan, berapapun kita bayar. Iya, betul. Nah kalau ini coba apa? Nah ini yang jujur setiap hari kita lihat kan satu putaran. Kita mau lihat bagaimana cara mereka membuat satu putaran. Iya. Dan rakyat sekarang dari seluruh penjuru dunia dari Sabang Merauke akan mencermati satu putaran bagaimana nih? Bagaimana cara mereka buat satu putaran? Jurdil kah atau ada dengan cara-cara lain? Iya, itu. Masa untuk membangun kota baru anggaran digelontorkan banyak, tapi untuk untuk memilih calon pemimpin berkualitas kok harus hemat anggaran gitu ya Bang ya? Udah capek deh kota baru. Oke, Bang Elman, sekarang ini kita ke editorial yang saat ini akan kita bahas, yaitu mengenai jangan ada dusta di surat suara ya Bang. Tapi sayangnya publik sudah merasa ada dusta nih Bang di surat suara. Bulan Desember ternyata sudah ada sekitar 31.000 surat suara, lebih dari 31.000 surat suara di Taipei, Taiwan dengan alasan katanya takut libur panjang tahun baru. Masuk akal nggak sih Bang? Ya sebetulnya sih tidak masuk akal. Tapi faktanya 62.552 surat suara itu sudah dikirim. Sebagian malah sudah sampai kepada WNI yang akan menggunakan hak pilihnya. Dan sebagian sudah tercoblos. Betul. Kita nggak tahu berapa persen jumlahnya. Jadi ini kan sebetulnya kan kenapa semuanya tidak menggunakan aturan-aturan. Aturannya sudah jelas bahwa surat ini akan diserahkan kepada calon pemilih melalui pos tanggal 2 sampai tanggal 11 Januari. Kenapa nggak semua? Apakah ini tidak dijelaskan oleh KPU kepada PPLN di seluruh Indonesia, terutama di Taipei? Ya. Ini kan jadi soal. Tapi dengan gampang aja, ya udah. Mereka lalai. Lalu yang sudah terlanjur dikirim dianggap rusak. Bagaimana? Lagi-lagi kita harus menerima ya, itu sebagai kesalahan yang wajar begitu seolah-olah. Mbak Maria, kita mengatakan dan itu juga sudah kita katakan, surat suara merupakan logistik pemilu yang paling vital. Sensitif, ya betul. Karena surat suara inilah yang mewakili suara pemilih untuk menentukan pemilu yang akan datang. Jadi kita bisa katakan surat suara itu merupakan kedaulatan, daulat rakyat untuk menentukan pemenang pemilu 2024. Apakah DPR, DPRD 1 dan 2, DPD, dan siapa bakal presiden dan wakil presiden. Tapi ternyata kita anggap vital, ternyata lalai. Bagaimana mereka tidak hati-hati? Sebetulnya kalau kita anggap, ini kan kalau kita katakan surat suara itu merupakan jantung daripada pemilu. Kalau jantung itu tidak diberi perhatian khusus, hati-hati, gimana gitu. Jadi saya
Jadi jangan salahkan kalau orang menduga-duga, publik menduga-duga, apakah ada udang di balik batu. Apakah juga mungkin ada di negara-negara lain yang kita tidak tahu begitu Bang? Patut kan Bang kita curiga kita nggak ya? tahu. Kalau Taipei terjadi, kita nggak tahu bagaimana di Hong Kong. Iya, ini kan karena viral Bang. Ya, ini karena viral. Bagaimana di misalnya di mana lagi di Malaysia, di negara-negara Eropa sana, kita nggak tahu. Patut kita duga, jangan-jangan ada. Nah, Ya kan, patut juga rakyat juga bisa menduga-duga nih. Jangan-jangan di sana juga ada ya. Iya. Ini karena yang viral aja di Taipei. Betul. Di negara lain belum viral. baik, baik. Nah, selengkapnya ya Bang, kita akan lihat tayangan ini mengenai jangan ada dusta di surat suara pemirsa lewat tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Jangan ada dusta surat suara. Pemilu bisa kita ibaratkan pertandingan olahraga yang dalam pelaksanaannya ada sejumlah regulasi yang mesti ditaati. Layaknya sebuah kompetisi, tentu ada tahapan yang mesti dilalui, dari mulai mencari kandidat kontestan hingga menentukan pemenang. Agar pemilu berlangsung fair dan adil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku panitia penyelenggara pertandingan mesti menjelaskan aturan main kepada seluruh peserta seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, termasuk soal pendistribusian surat suara. Tanpa itu semua, prinsip jujur dan adil bakal terus menjauh, seperti jauh panggang dari api. Surat suara ialah salah satu jenis perlengkapan atau logistik pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada pemilu calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, dan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dari sejumlah logistik pemilu, surat suara merupakan hal yang paling vital karena ia mewakili suara pemilih yang akan menentukan hasil pemilu. Ia serupa jantungnya pemilu, legitimate atau tidaknya pemilu. Oleh karena itu, ia harus diperlakukan hati-hati dengan cermat dan teliti dari mulai pencetakan hingga pendistribusiannya. Namun ironisnya, justru dalam soal yang vital ini kelalaian sedang terjadi, dan kelalaian itu melibatkan Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN yang berada di bawah kendali KPU. KPU lalai karena ada sebanyak 62.552 lembar surat suara ternyata telah dikirimkan kepada para WNI di Taiwan sebelum jadwal semestinya. Surat suara itu sudah dikirim sejak Desember 2023 lalu. Beberapa di antaranya bahkan telah dicoblos. Padahal berdasarkan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 untuk pemilu 2024, Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN harus mengirimkan surat suara kepada pemilih yang mencoblos via pos pada 2-11 Januari 2024. Surat suara itu harus dikirimkan kembali ke KPU paling lambat 15 Februari. Peristiwa itu pun diviralkan di media sosial oleh salah seorang WNI di Taiwan yang menerima surat suara pemilu tersebut. Setelah viral, Ketua KPU Hashim Asyari mengakui hal itu sebagai sebuah kelalaian dan menganggap surat suara itu tidak sah. Hashim menyebut bahwa pengiriman surat suara di luar jadwal itu merupakan antisipasi dari PPLN karena takut surat suara terlambat terkirim akibat kantor pos di Taiwan bakal libur panjang di tanggal yang mestinya dijadwalkan itu. Segendang sepenarian, Presiden Joko Widodo mengamini alasan ketua KPU itu. Namun faktanya, kantor pos di Taiwan sudah buka secara normal pada 2 Januari 2024. Penjelasan itu bahkan disampaikan oleh PT Pos Taiwan melalui laman resminya sebagai bagian dari layanan dan kepedulian terhadap pelanggan. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pula Presiden mesti ikut bersuara terkait hal yang bukan menjadi wewenangnya? Penjelasan ini penting agar publik paham akan permasalahan sesungguhnya.
Jangan sampai peristiwa seperti ini menggerus kepercayaan publik terkait kecakapan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Surat suara adalah logistik pemilu yang paling sensitif. Disinilah faktor kecurangan paling mungkin terjadi. Publik wajar menduga ada udang di balik batu. Publik yang beberapa kali menyaksikan ketidaksamaan antara perkataan pejabat dan fakta di lapangan kian berspekulasi, jangan-jangan ini merupakan bagian dari skenario kecurangan. Untung saja peristiwa ini viral, lalu diusut. Bila tidak viral, apakah KPU akan mengusut? Publik juga mestinya dijelaskan secara terbuka soal apa sanksi untuk petugas yang lalai itu dan bagaimana mekanisme pemusnahan surat suara yang katanya dianggap tidak sah itu. Apakah betul semua surat suara yang telah terdistribusi itu telah dimusnahkan atau ditarik kembali? Ini harus diusut tuntas. DPR maupun Bawaslu harus meminta penjelasan resmi dari Ketua KPU. Apalagi semula Ketua KPU mengaku alasan pendistribusian itu lantaran takut kantor pos di Taiwan tutup karena libur panjang tahun baru. Pernyataan yang juga diamini Presiden Joko Widodo. Publik termasuk tim pemenangan tiap-tiap paslon harus secara aktif mengawasi semua proses dan tahapan pemilu agar azas jujur, adil, dan terbuka bisa dijamin pelaksanaannya. Jangan sampai ada dusta terkait surat suara. Baik pemirsa, kami ingatkan Anda bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi bersama kami terkait tema yang akan kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di 021 583 99 100. Editorial akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Kembali lagi di editorial Media Indonesia, jangan ada dusta di surat suara. Untuk membahas tema editorial hari ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai. Selamat pagi Pak Hadar. Selamat pagi Mbak Maria, selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga Pak. Ini baru saja tahun baru atau mungkin tepatnya kita saat mau libur tahun baru ya, Natal tahun baru kemarin kita dikejutkan dengan kabar ada 31.000 amplop dan 62.000 lebih dari 62.000 surat suara yang sudah dikirimkan PPLN ke Taipei. Nah, alasannya untuk antisipasi libur panjang. Menurut Pak Hadar sendiri sebagai mantan Komisioner KPU, alasan ini masuk akal tidak sih Pak? Saya kira tidak masuk akal. Karena apa? Liburan itu sebetulnya kan bukan dadakan. Jadi sudah diketahui. Nah, semua ini kan sudah direncanakan jadwal-jadwal tersebut. Kalau toh itu ada ternyata baru diketahui, ya perlu diberikan landasan kegiatan ini ya. Jadi kalau tidak dibuat landasan berarti ini ya bisa kita pastikan terjadi pelanggaran gitu. Atau bahkan ini ada kegiatan yang sengaja sembunyi-sembunyi dilakukan. Ya. Nah, ini ada dua hal yang juga berbeda Pak Hadar. Ada dua pendapat yang berbeda bahwa KPU menyebut surat suara tidak sah dan terkategori rusak. Namun lagi-lagi Bawaslu menyebut semua surat suara yang tiba di Taipei tidak memenuhi kriteria itu. Artinya kita patut curiga masih ada potensi penggunaan surat suara ini. Dan kabarnya bahkan sudah ada yang tercoblos lagi, Pak. Ya, betul. Jadi memang kalau warga itu sudah terima, itu haknya dia. Mau dicoblos atau tidak, mau dikembalikan atau tidak, itu hak yang bersangkutan kan. Nah, jadi ya kalau sudah dikirimkan, diterima, ya sangat mungkin yang dicoblos sudah banyak, kira-kira begitu kan. Tetapi penghitungannya kalau nanti sudah diterima di PPLN, jadi dikirim kembali oleh pemilih yang tipe pos ini, nanti baru setelah hari pemungutan suara itu baru dihitung gitu, kira-kira begitu. Nah, terkait dengan status dinyatakan rusak, menurut hemat saya itu juga kebijakan yang tidak tepat. Karena kalau kita lihat semua peraturan perundang-undangan itu tidak ada
surat suara dinyatakan rusak karena mereka terkirim misalnya di luar jadwal. Nah, biasanya kalau rusak itu misalnya pencoblosan yang salah, pencoblosan tidak di tempatnya, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian saya kira dinyatakan tidak sah. Kemudian akan dikirim yang baru dalam jumlah yang 62.000 lebih itu. Itu sebetulnya satu persoalan ketidakefisienan terjadi. Jadi ada biaya negara yang negara dirugikan karena kelalaian ini. Tetapi yang lebih penting lagi, bahwa nanti beredar surat suara itu bertambah banyak. Dan itu bisa berpotensi untuk dilakukan kecurangan. Wah. Karena apa? Kalau penandaan itu diberikan, ya itu sangat mudah sebetulnya kalau dibikin penandaan baru juga untuk yang udah diterima sekarang. Jadi potensi untuk dimanfaatkan kecurangan itu menjadi lebih besar. Oke, kalau begitu hal ini sebenarnya rumit ya kalau memang surat suara di Taipei misalnya dikategorikan rusak dan akan diganti. Rumit dan juga banyak sekali hal-hal yang tidak berfaedah begitu ya. Tadi dimungkinkan bisa ada kecurangan. Nah, kalau menurut Pak Hadar sendiri harus bagaimana nih KPU? Ya, menurut saya tentu mereka harus pasti dengan kebijakan ini kalau diteruskan, mereka harus pastikan betul petugas-petugas mereka itu tidak lalai untuk mengidentifikasi mana sebetulnya surat suara yang memang sudah ditandai yang sah itu. Yang lain tidak. Tapi kan persoalannya seberapa mampu kerja teliti ini bisa dilakukan gitu. Nah, jadi di situ persoalannya. Menurut saya sebetulnya seharusnya Bawaslu ini bukan hanya sekedar menyatakan itu sebetulnya masih sah, tetapi keluar keputusan. Jadi Bawaslu itu bisa, ini merupakan satu temuan, nyata-nyata ini sudah satu pelanggaran. Kemudian mengeluarkan keputusan yang nantinya harus diikuti oleh KPU. Yaitu misalnya ya digunakan saja surat suara yang sudah diterima. Itu untuk kemudian dikirimkan kepada PPLN. Jadi tidak perlu ada surat suara ganda beredar di sana. Sekalipun nanti akan diberi tanda katanya. Oke, jadi dikirim kalau kurang dikirim lagi begitu ya, karena sudah ada yang dicoblos mungkin begitu Pak? Ya, tapi jadi begini, kalau dicoblos itu memang kan haknya, hanya saja waktunya yang tidak. Betul. Tidak tepat. Nah, itu haknya yang bersangkutan. Karena Anda sudah mencoblos, ya sudah kirimkan supaya nanti bisa dihitung oleh PPLN-nya. Jadi kan surat suara pos ini itu kan harus dikirim kembali oleh masing-masing pemilih yang masuk kategori pemilih pos. Baik. Nanti baru dihitung setelah pemungutan suara itu selesai, yaitu nanti mulai penghitungan tanggal 15 Februari. Baik. Itu baru dibuka dan dihitung. Jadi tidak perlu untuk double mengirim. Selain tadi saya dengar ada pertanyaan juga di Metro kan, bagaimana pemusnahan dari surat suara yang sudah beredar di tangan para pemilih yang memang punya hak. Nah, jadi daripada nanti ada double beredar, sementara diberikan tanda, tetapi kita juga jadi tidak diterima bisa, saja begitu ya? Prosesnya dilanjutkan kurang lebih seperti itu ya Pak Hadar ya? Menurut saya iya. Oke. Jadi itu Pak kan Hadar, sudah dikirim ke masing-masing yang berhak kan. Oke. Nah, sudah coblos saja, kemudian kirim kembali sesuai aturan. Oke, baik. Kepada PPLN-nya untuk nanti dihitung. Ya. Pak Hadar, mungkin satu lagi. Ini kan Presiden sebenarnya sudah mengamini ya kalau ada kelalaian dari KPU. Tapi habis itu hanya itu saja, tidak ada sanksi atau tidak ada apa begitu. Publik menantikan apa kalau sudah ada kelalaian seperti ini karena ini vital, harus bagaimana? Nah, tanggapan Pak Hadar sendiri terkait hal ini? Ya, ini menarik ya. Presiden kita sekarang ini sangat rajin ya untuk ikutan detail-detail penyelenggara ya.
oke lah, karena ini ada kesalahan dan mengingatkan kita semua, terutama KPU untuk tidak lalai selanjutnya. Di dalam pengaturan undang-undang pemilu itu sendiri, sebetulnya tidak ada pengaturan sanksi ya terhadap pelanggaran yang tipe ini gitu. Baik. Nah, tetapi kalau nanti ada yang bisa melihat aspek katanya pidananya, misalnya satu ini kesengajaan, misalnya bisa dipastikan ada itu baru bisa dilakukan. Ada persoalan kerugian negara, misalnya kalau diteruskan dengan mencetak dan mengirim yang baru, itu bukan biaya sedikit loh. Karena surat suara ke luar negeri itu harganya berlipat-lipat besar sekali. Karena dia dalam amplop ada 3, dia ada perangko ke bawah dan balik lagi ke atas. Oke. Jadi itu kan bukan murah. Nah, yang lain adalah ini pelanggaran ya juga kode etik sebetulnya. Jadi sebetulnya mereka bisa menjadi subjek yang diadukan sebetulnya. Oke, jadi sebenarnya kita menanti peringatan pengusutannya dong Bang ya? Kita menanti betul. pengusutan yang jelas terkait hal ini begitu. Akan diapakan, Betul. kemudian seterusnya bagaimana dan lain sebagainya. Oke, Betul, dalam hal kita ini, nantikan kalau begitu. sebetulnya Bawaslu yang punya peran yang paling utama. Karena Baik. mereka yang diberikan tugas oleh undang-undang kita gitu. Kita nantikan kalau begitu peran dari Bawaslu. Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, bagaimana tanggapannya? Ya, kalau saya sih melihat apa yang katakan Pak Hadar tadi gamblang tentunya. Dengan jelas Pak Hadar menyatakan bahwa tidak masuk akal kan Iya. kelalaian ini. Karena sudah ada aturannya kan? Sudah jelas semuanya. Terjadwal. Iya. Kan ini kan tidak ujuk-ujuk kan. Sejak direncanakan dari awal bahwa akan ada pemilu Februari kita salah sudah satu tahu. misalnya di Taipei Iya. sama di Tiongkok misalnya kan. Itu kan pasti ada tahun baru Imlekan kan. Iya, betul. Masa itu kan sudah sudah diatur juga. Sudah direncanakan. Prediksi kita sudah tahu. Sudah gitu tahu. Ya. Antisipasinya pun sudah tahu. Makanya sudah ada aturan tanggal 2 sampai 11 Januari Betul. distribusinya. Nah, tiba-tiba alasan ini kan gini kan. Ini yang tidak masuk akal. Jadi kelalaian yang disebutkan Ketua KPU itu kelalaian apa gitu kan. Apakah tidak dijelaskan kepada PPLN? Ini persoalannya. Jadi sekali lagi saya sependapat dengan Pak Hadar. Tidak masuk akal alasan kelalaian. Sehingga perlu diusut apa di balik ini semua. Tadi kan dikatakan dengan gampang mereka dinyatakan rusak. Undang-undang tidak menyatakan seperti itu. Kalau surat suara rusak, salah coblos dan sebagainya. Ya. Kalau kelalaian, dasar hukumnya apa gitu. Nah, itu dia. Kita Faktor nantikan lain juga. masih banyak gitu. Harus bagaimana kalau sudah seperti ini? Apakah memang ya sudah kita lanjutkan prosesnya kalau kata Pak Hadar? Nanti kita akan bahas ya Bang ya, lebih lanjut ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Saatnya kita akan menyapa penelpon yang akan bergabung bersama diskusi kami di sini. Yang pertama ada dari Bapak Ondo Silitonga Bekasi. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bu Maria, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Pak Ondo, silakan. Jangan ada dusta di surat suara. Iya, jangan ada dusta di surat suara, jangan ada udang di balik gajah ya. Saya nggak bilang di balik batu, di balik gajah ya. Jangan-jangan di negara lain juga ini ada, cuman tidak terbongkar gitu loh, Bung Herman. Saya takutnya pasti ada gitu. Kalau Ketua KPU beralasan takut kantor pos di sana tutup, ya remeh sekali alasannya ya. Karena bisa tanya duta besar di sini atau duta besar di sana. Berarti pengiriman tersebut sebenarnya seizin beliau. Kalau dikatakan tidak sah, harus pakai berita acara pemusnahannya, disaksikan perwakilan. Jangan dibilang data surat suara rusak terus diapakan itu. Kemana larinya nanti itu? Dan siapa yang nanggung kerugian? Ini kan kerugian ada di situ. Nah kalau berdasarkan itu mungkin bisa masuk tuh pidana ke situ. Harusnya Presiden juga tidak mengaminkan. Tetapi justru minta diusut tuntas. Harusnya Presiden begitu. Baru kita, wah ini fair ini. Kan gitu.
Kelalaian anak buah tetap menjadi tanggung jawab pimpinan loh. Jadi bukan hanya dilempar begitu aja ini kelalaian. Kapan kita mau bisa mengharapkan pemilu jujur dan adil di 2024? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga. Selanjutnya kita punya penelpon dari Riau, Bapak Teguh, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Tengku. Selamat pagi, Bung Elman Saragi. Pagi. Mbak Maria. Selamat pagi Pak. Jadi aja bagaimana pesan jangan dari ada kita, dusta ya Pak di surat suara? Iya betul. Kita ingin pemilu ini yang jujur lah ya. Kecurangan itu biasa terjadi itu di TPS mutlak itu. Oke. Selama pemilu, kan nggak pernah kita dengar laporan surat suara lebih, surat suara sisa. Padahal hampir di setiap pemilu itu, di setiap TPS itu pasti banyak DPT yang tidak hadir, yang golput. Lalu surat suara ini dicobloskan ke calon yang mana? Ini satu pertanyaan kita yang sampai hari ini tidak bisa dijawab. Baik. Jadi Baik. itu aja pesan dari saya. Oke. Baik, terima kasih Pak Teguh untuk pendapatnya. Selanjutnya dari Makassar. Selamat pagi Ibu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Ya, jadi susah ya sekarang ini, makin dekat hari H itu kejujuran itu makin susah. Ya karena apa, dari awal memang mulai dari proses pencalonan itu kan sudah banyak sekali dusta di situ ya, sudah banyak dusta, sudah banyak perubahan aturan-aturan yang tiba-tiba mendadak sesuai dengan kebutuhan atau pesanan dan sebagainya. Jadi makin dekat hari H ini ya saya rasa dusta itu akan makin banyak ya, karena ada mungkin pihak-pihak yang sudah panik makin mendekat hari H ini. Jadi ini masyarakat harus lebih hati-hati dan juga para pejabat itu juga harus lebih konsisten dengan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Karena kalau saya lihat di sini ini petugas-petugasnya juga ini saya kurang-kurangan juga ya. Kalau itu saya lihat di di layar, petugasnya itu ada yang tidak seragam ya. Ada tidak tanda-tanda hanya pakai baju kaos dalam, baju singlet dan sebagainya. Jadi ini juga petugas-petugasnya ini adalah penentu juga ya, penentu daripada terlaksananya pemilu yang jujur. Jadi mudah-mudahan hal ini tidak terulang dan makin dekat ke hari H ini para petugas itu atau para petugas kita itu makin lebih teliti ya, sehingga tidak ada lagi dusta-dusta berikutnya. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Lia dari Makassar. Sudah ada 3 penelpon tadi Bang, menarik semua komentarnya. Ada juga yang curiga tadi jangan-jangan ada di negara lain begitu kan. Wajar hal itu ya, karena kalau sudah di sini viral, yang lain mungkin yang nggak ketahuan juga mungkin ada begitu. Nah tapi yang menarik dari Bu Lia terakhir ya, makin dekat ke hari H, semakin banyak terbongkar ya hal-hal menarik, hal-hal unik yang tidak sepatutnya terjadi. Bang, bagaimana melihatnya? Ya memang kalau ini kita tidak menuduh ya. Memang tergantung bagaimana niatnya sebetulnya kan. Kalau semuanya berniat baik, berniat jurdil, hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Oke. Dan rakyat juga bisa memahami. Itu sebabnya memang ketika kasus PPLN Taipei ini, langsung Ketua KPU bilang ada kelalaian, rakyat beranggapan cepat juga alasan membuat alasan itu cepat banget gitu, terus lalai, belum diusut loh, sudah lalai. Iya. Bagaimana kesimpulan lalai? Diusut aja belum, kan begitu kan? Sehingga jangan salahkan kalau publik berandai-andai kan, menduga-duga. Iya. Ini kan ketika rakyat berandai-andai, menduga-duga, itulah awal daripada tergerusnya Demokrasi. tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu ini. Oke. Tadi kan Pak Ondo udah bilang, bukan tidak mungkin di negara lain hal yang sama terjadi. Bukan tidak mungkin. Nah, lalu Pak Ondo juga menyinggung tadi, mestinya, ini kata Pak Ondo ya, Presiden tidak kalau memang mau ikut nimbrung dalam kasus Ini. tanda kutip kelalaian ini, Presiden sebaiknya tidak langsung mengaminkan kan. Pak Ondo menyarankan Presiden mestinya usut. Ya.
Itu yang kita tidak dengar statementnya Presiden. Usut siapa yang salah? Apakah yang salah KPU-nya? Apakah PPLN-nya? Ini yang harus, ini nggak tiba-tiba mengaminkan. Ini versinya Pak Ondo kan. Iya. Jadi di sinilah masyarakat lagi-lagi ada apa gitu. Tadi kan juga dari awal kan jangan salahkan kalau orang menduga-duga apakah ada maksud-maksud lain. Ya. Ini suara luar negeri loh. Ini gampang. Jadi tadi kan juga dari awal kita katakan bagaimana jaminannya orang yang sudah mencoblos, orang sudah menerima itu, apa jaminannya dia mengembalikan, apa dia mau. Jadi bagaimana kita bisa pastikan nanti yang dianggap rusak 62.552 suara itu semuanya kembali. Apa jaminannya? Oke. Tapi kalau dikirim lagi 62.552, ini kan terbuka peluang pencoblosan 2 kali. Ada surat suara ganda ya, ya soalnya. Pokoknya dicoblos 2 kali. Ini terbuka 2 kali, ya. Kemungkinannya. Tadi dikatakan Pak Hadar juga kemungkinan itu. Ya terserah. Inilah kalau menganggap surat suara itu tidak seperti jantung dalam pemilu. Itu yang paling vital. Ya. Karena itu kedaulatan rakyat ada di suara-suara itu. Betul. Nah, karena kelalaian yang sebenarnya sudah bisa diketahui karena sudah ada aturannya begitu ya, Bang. Kita jadi dalam posisi yang dilematis ini sekarang, Bang. Ya, kalau mau dikirimkan nanti takut ada double suara, double surat ganda, belum lagi boros anggaran. Ya makanya sebetulnya seperti yang dikatakan Pak Hadar tadi. Tapi kan, kalau tidak dikirimkan ini belum waktunya begitu loh. Belum waktunya nyoblos. tinggal dikasih, ya memang itu yang saya katakan. Itu dilematis. Tapi saya katakan, kalau itu dianggap barang rusak, dasar undang-undangnya apa? Iya, Ketua KPU soalnya mengatakan hal itu, Bang. Itu dia. Dasar undang-undangnya apa? Iya. Kan dalam undang-undang tidak ada rusak karena kelalaian. Betul. Rusak karena entah apa gitu kan, bencana apa. Ini kan enggak. Lalu dikirim. Apa jaminan 62.552 yang sudah terlanjur diterima oleh WNI di Taipei itu semuanya kembali? Kalau tidak, berarti 62.552 suara kali 2. Kan anggapannya begitu kan, hitung-hitungannya. Nah di sini sebetulnya yang seperti dikatakan Pak Ondo, kok Presiden kok semudah itu seolah-olah mengaminkan. Iya. Bukan menegaskan usut siapa yang salah. Apakah KPU-nya, apakah PPLN-nya. Betul. Dan harus jelas. Kalau ini lalai, terus apa? Hasil pemilu tidak bisa terganggu hanya karena alasan lalai. Ini yang saya katakan ini suara sah loh. Rakyat akan menentukan pilihannya pemilu yang akan datang. Siapa yang diinginkan oleh rakyat, presiden dan wakil presiden akan datang. Iya. Itulah sebenarnya mengapa saya katakan ini kan suara-suara ini suci. Sakral ini. Tapi ketika barang sakral ini mereka anggap enteng, di situ kita tanda tanya. Iya, jangan-jangan Ketua KPU tadi menyatakan rusak, lagi-lagi publik patut curiga. Jangan-jangan memang KPU ingin lagi nih sebenarnya mengirimkan surat suara double gitu. Terserah mereka lah. Nah, tapi Bang Elman sendiri setuju tidak dengan pendapat Pak Hadar bahwasanya sebenarnya ya sudah kita lanjutkan saja prosedur ini? Sudah terjadi begitu? Ya, kalau untuk demi amannya ini supaya tidak terjadi coblos 2 kali, memang yang 62.552 itu dianggap sah. Oke. Jadi nggak usah diganti. Dan itu kita pastikan tetap jumlahnya 62.552. Beda halnya kalau kita anggap rusak itu, itu kita nggak bisa lagi pastikan jumlahnya akan 62.552. Bisa tambah 1, bisa 2 kali lipat. Kita nggak tahu. Karena masyarakat sana juga ngapain dia ambil pusing. Udah selesai coblos, apalagi nih? Gitu kan. Iya. Atau ada juga orang, ya saya tunggu lagi nih, dia coblos lagi. Jadi jadi sebetulnya yang dikatakan oleh Pak Haidar tadi itu mungkin jauh lebih, risikonya lebih kecil. Daripada kalau dianggap rusak, dikirim lagi. Iya.
Itu mekanismenya juga jauh lebih rumit ya Bang ya. Pasti Dan ngurus anggaran. Tapi statement seperti ini, nah ketegasan seperti ini, itu kan harusnya kita dengar dari elit, dari pemimpin. Tapi tidak ada. Harusnya siapa sih Bang yang bisa memutuskan, oke kita lanjutkan saja prosedurnya? Ya mungkin mereka menganggap ya paling enak itu alasan lalai. Kan paling enak itu alasan yang paling simple dan sulit kita menyatakan tidak masuk akal. Lalai katanya, ya orang lalai gimana sih? Dan seolah-olah kesalahan yang biasa begitu ya Bang ya? Itu yang saya katakan kan. Tidak mungkin PPLN Taipei itu tidak tahu bahwa di sana itu ada tahun baru internasional, ada tahun baru Imlekan. Iya. Itu sudah ada, sudah terjadwal. Mereka sudah tahu kok. Masa tiba-tiba demi ini, mereka sudah tahu. Dan jauh, tahun baru Imlek juga masih 9 Februari ya kalau tidak salah. Apalagi kalau dari Taipei kita dapat berita, liburan tahun baru di sana 30 Desember sampai tanggal 1 Januari. Iya. Tanggal 2 Januari hari sudah ini, buka. Mereka sudah buka. Sudah melayani semua urusan kantor pos. Jadi, apa alasan lagi? Saya pikir juga hal yang sama juga terjadi nanti di Imlekan. Sudah diatur kok. Bukan karena kalau di sini kan ada pegawai itu memperpanjang liburan, memperpanjang tidak masuk kan. Kalau sana enggak, itu strict. Ya. Ditentukan tanggal sebegini tahun baru Imlek libur. Di luar itu tidak boleh ada libur lagi. Itu sudah KPU udah pasti tahu. Betul. Masa itu enggak tahu? Nah pertanyaannya, apakah ini semua dijelaskan kepada PPLN, terutama Taipei? Dijelaskan enggak? Mudah-mudahan dijelaskan. Iya. Atau memang mereka, ya itu tadi, lalai, tidak tahu aturannya. Tapi sulit kita menerima hal itu ya Bang ya, karena sudah jelas sebenarnya semua. Rakyat tidak bisa menerima alasan kelalaian. Oke, baik itu tadi. Tidak bisa menerima alasan kelalaian. Diusut ya, kita tunggu pengusutannya. Kita akan masih bahas lebih lanjut pemirsa mengenai tema editorial hari ini. Jangan ada dusta di Surat Suara. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali lagi bersama kami di editorial Media Indonesia, jangan ada dusta di Surat Suara. Bang Elman, kalau masalah surat suara yang vital ini saja masih diutak-atik, bagaimana kita bisa percaya lembaga pemilu sebagai wasit yang adil, Bang? Ya, memang sekarang kan ancamannya kan kalau mereka tidak jurdil, rakyat tidak percaya terhadap hasil pemilu ini. Itu kan udah pasti itu. Jadi kalau penyelenggara pemilu termasuk juga ya pemerintah ingin hasil pemilu nanti legitimate, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka semuanya ikutin aturan-aturan yang ada. Terutama menyangkut surat-suara, karena di surat-suara ini nanti yang akan terbuka peluang untuk kecurangan. Ini makanya saya bilang ini vital. Ya kan, karena dia bisa bergeser ini. Kan mulai dari TPS, C1, naik lagi ke kecamatan, naik lagi ke di sini apa? Di situlah ya proses distribusinya jadi itu tadi. Itu saya katakan, tolong semua pemangku kepentingan
supaya netral. Penyelenggara pemilunya netral, pemerintah juga netral, TNI juga netral, polisi juga netral. Biarkanlah hasil pencoblosan di C1, di TPS itu, C1 itu, angka itu persis itu naik ke atas. Dari kecamatan, dari TPS ke kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi, dan ke KPU pusat. Jadi angka itu tidak bergeser. Semua berkepentingan untuk mengawal. Iya. Jangan yang berkepentingan mengawal ini hanya saksi-saksi partai politik, atau caleg-caleg, atau paslon. Semua harus berkepentingan. Karena ini menyangkut nama baik bangsa dan negara. Dan publik juga harus terlibat ya Bang di situ ya? Ya, itu saya katakan. Tapi kalau keterlibatan publik itu, Maria, itu terbatas. Iya, betul, itu dia. Itu kan hanya di luar. Kita nggak tahu di dalamnya. Betul, aksesnya bagaimana begitu ya. Itu yang kita khawatirkan kan. Ini kejadian di Taipei. PPLN Taipei ini membuka mata kita semua ini. Loh, ternyata ya. Iya. Coba bayangkan, kalau ini tidak diviralkan oleh WNI kita yang sudah mendapat suara-suara ini kan senyap kan? Iya. Dan kedepannya kita juga nggak tahu surat suaranya ini diapakan ya kan? Kita bisa sekarang bicara harus seperti ini, harus makanya seperti saya itu. katakan. Tapi aksi nyatanya yang dilakukan di sana, bagaimana kita bisa mengawal itu, Bang? Nah, itu kan biasanya kan nggak terbuka kan? Nah, itu dia. Kan mereka tiba-tiba nanti hasil setelah pemilu baru diumumkan. Baik. Semua oke. Jadi kita ingatkan terutama Presiden sebagai kepala negara ya. Ya. Tolong Pak Presiden awasin semua ini. Terutama aparat. Ya, ASN, aparat TNI, aparat kepolisian, seluruh komponen bangsa ini coba diajak untuk sama-sama netral. Ya. Siapapun yang dipilih rakyat, misalnya Presiden Republik, rakyat akan setuju, akan mendukung, asalkan rakyat merasakan inilah hasil jurdil. Oke. Jangan sampai inilah hasil, katakanlah gitu, kelalaian itu. Jangan sampai ada hasil kelalaian. Tidak ada lagi, tidak menerima lagi kelalaian ya, Tidak Bang? menerima Cukup sampai di kelalaian, sini. Tidak menerima dusta, tidak menerima juga cawe-cawe. Oke, terima kasih Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih sudah bergabung di Editorial Media Indonesia hari ini. Ya, pemirsa, publik termasuk tim pemenangan tiap-tiap pasangan calon ini harus secara aktif mengawasi semua proses dan tahapan pemilu agar azas jujur dan adil atau jurdil dan terbuka ini bisa dijamin pelaksanaannya. Jangan sampai ada dusta terkait surat suara. Saya Maria Lizia Hasni undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.